Di dunia ini ada beberapa fenomena yang aneh untuk dijelaskan. Fenomena deja vu, keberadaan Atlantis, fisika kuantum, serta performa Chelsea. Chelsea selalu bisa berkejutan ketika melawan tim-tim raksasa. Tetapi ketika menghadapi tim-tim semenjana seperti pada game week ke-14 Premier League, mereka malah keok. The Blues sedang bersaing mengejar Arsenal di puncak klasemen ketika mereka bertandang ke Elland Road. Tetapi performa anak asuh Enzo Maresca yang jauh di bawah ekspektasi akhirnya membuat mereka tumbang 3-1. Lantas, mengapa performa Chelsea bisa sedemikian aneh? Masih layakkah mereka disebut kandidat juara? Starting 11 momen kali ini akan mengupas performa Chelsea yang aneh dan ajaib bisa menyulitkan para raksasa, tapi kesulitan sendiri lawan tim-tim semenjana. Simak videonya berikut ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Chelsea menjadi salah satu nama yang dominan di kancah tertinggi sepak bola Inggris. The Blues berhasil menjelma menjadi salah satu kekuatan besar setelah akuisisi Roman Abramovich pada tahun 2003 silam. Sayangnya, kepergian bos Roman pada tahun 2022 silam ikut melunturkan wibawa klub. Awal mulai Todd Boehly tidak berjalan mulus. Chelsea kerap belanja pemain-pemain tak jelas dengan harga mahal. Ini mengakibatkan klub mengalami penurunan performa yang signifikan. Chelsea adalah klub yang selalu mengincar trofi dan dikenal punya koleksi paling lengkap. Akan tetapi, di awal era Todd Boehly, Chelsea justru sering diremehkan. Tidak ada yang memperhitungkan Chelsea bisa bersaing memperebutkan gelar bahkan sampai dengan musim 2024-2025. Chelsea kala itu baru membuat keputusan besar. Mereka berpisah dengan Mauricio Pochettino yang berhasil membawa mereka ke kompetisi Eropa. Gantinya Enzo Maresca yang baru saja menjuarai Championship bareng Leicester City. Hampir tak ada mata yang melirik Chelsea kala itu. Akan tetapi secara mengejutkan di bawah asuhan Maresca, Chelsea sempat berada di posisi 2 besar klasemen. Maresca bahkan mampu menjuarai trofi pertamanya di Chelsea, yakni di ajang Conference League. Seiring itu, Chelsea juga kejutkan dunia dengan berhasil juarai Piala Dunia Antar Klub 2025. Melihat skuad yang banyak diisi pemain muda, serta bagaimana statistik buruk yang didapat Chelsea dalam beberapa musim terakhir, wajar apabila Chelsea dipandang sebelah mata. Akan tetapi, Enzo Maresca selalu punya cara balikan keadaan. Laga kontra PSG, Barcelona, dan Arsenal menjadi buktinya. Saat melawan PSG di final Piala Dunia Antar Klub 2025, tak ada yang menganggap Chelsea. Prediksi banyak orang PSG akan dengan mudah juara dan membawa pulang piala. Namun hasil berkata sebaliknya. Chelsea justru berhasil memenangkan pertandingan yang berlangsung di New Jersey itu dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Berlanjut ke musim 2025-2026, Chelsea dihadapkan dengan Barcelona pada matchday kelima Liga Champions. Lagi Chelsea dinilai akan takluk, kendati di laga ini mereka bermain sebagai tuan rumah. Namun prediksi lagi-lagi salah. Chelsea terengginas dan mampu melibas Barcelona lagi-lagi dengan 3 gol tanpa balas. Lanjut di laga kontra Arsenal, memang Chelsea cuma bisa bermain imbang. Namun perlu dicatat The Blues bermain dengan 10 orang pemain sejak menit ke-38 di pertandingan ini. Arsenal adalah tim yang sangat ditakuti musim ini. Akan tetapi pasukan Enzo Maresca nyatanya berhasil menahan skuad Mikel Arteta itu 1-1 di Stamford Bridge. Seperti pada musim 2024-2025, Chelsea naik ke posisi 3 besar klasemen di musim 2025-2026. Akan tetapi, di balik keperkasaan The Blues yang berhasil menaklukkan Barcelona, PSG, dan menahan imbang Arsenal, mereka masih punya PR besar. Chelsea sering kesulitan melawan tim-tim kecil. Musim ini, tepatnya pada bulan September, Chelsea menelan kekalahan saat menjamu Brighton. Skuad Maresca kali itu dibekuk 1-3 di Stamford Bridge.
Sebulan berikutnya, tepatnya pada bulan Oktober, Chelsea kembali takluk lawan tim kecil. Kali ini mereka bertekuk lutut di hadapan klub promosi Sunderland. Masalah Chelsea sebetulnya sudah ada sejak musim 2024-2025 lalu. Enzo Maresca CS kerap kali kesulitan membongkar pertahanan tim-tim yang bermain low block. Celakanya, tim-tim kecil banyak yang menggunakan strategi ini. Sehingga pada akhirnya, Chelsea seringkali kandas melawan tim-tim bertipikal seperti ini. Selain itu, perubahan kebijakan transfer di era Todd Boehly tampaknya juga ikut memengaruhi performa tim. Tahun lalu, Chelsea punya dua lapis pemain yang sama kuat. Namun karena beberapa opsi cadangan mereka sudah dijual, Chelsea jadi kelimpungan. Belum lagi, Chelsea musim ini juga berhadapan dengan badai cedera di sektor pertahanan. Kondisi mental Chelsea sedang bagus ketika mereka bertamu ke Elland Road pada lanjutan game week ke-14 Premier League. Hasil imbang dengan 10 pemain melawan Arsenal di pekan sebelumnya telah memberi optimisme tersendiri buat Marco Kurela CS. Tapi sayangnya optimisme itu tak cukup menghindarkan Chelsea dari hasil minor. Enzo Maresca memilih mengistirahatkan beberapa pemain andalannya, mulai dari Richie James, Pedro Neto hingga Wesley Fofana. Leeds sementara itu bermain dengan skema 3-5-2. Meski di pekan sebelumnya Leeds tidak mendapat poin, paling tidak mereka masih dalam optimisme tinggi setelah mampu membuat Manchester City kewalahan. Leeds unggul 2 gol lebih dulu, masing-masing lewat tandukan Jaga Biol di menit ke-6, lalu tembakan keras Autanaka dari luar kotak penalti pada menit ke-43. Chelsea sempat membalas lewat Pedro Neto yang baru masuk di babak kedua. Tapi sayangnya kesalahan Tosin Adarabioyo di menit 72 membuat Calvert-Lewin pertegas kemenangan Leeds. Di laga ini Chelsea kembali menunjukkan titik lemah mereka, yakni ketika menghadapi tim-tim semenjana. Dalam kasus ini, skuad lapis kedua yang diturunkan Enzo Maresca tidak memiliki kemampuan setara atau setidaknya mendekati kemampuan tim lapis pertama. Enzo Maresca mengakui kalau timnya kalah dari semua aspek. Saat kau bermain seperti dua laga terakhir kami melawan Barcelona dan Arsenal, kau mengharapkan performa yang lebih baik. Tapi untuk beberapa alasan itu tidak mungkin. Kami menggantikan posisi pemain dan saat itu level kami drop. Karena pada akhirnya mereka semua adalah pemain yang penting, kata Maresca selepas laga. Melihat situasi tabel klasemen yang nyaris mirip musim lalu, di mana Chelsea sempat merangsek ke posisi 2 besar sebelum akhirnya lengser, pernyataan Enzo Maresca musim lalu sepertinya menarik untuk dikutip lagi. Tidak, kata Maresca pada November tahun lalu ketika ditanya apakah Chelsea adalah kandidat juara atau bukan. Rasanya perkataan Maresca itu masih relevan dipakai di musim ini. Setelah hasil-hasil mengejutkan melawan tim-tim besar, Chelsea masih perlu menjaga ritme dan konsistensi mereka supaya bisa bersaing di papan atas. Konsistensi itu tentu tak bisa didapat apabila ada ketimpangan antara skuad lapis pertama dan kedua seperti yang dikatakan Maresca. Pep Guardiola dalam wawancaranya selepas laga melawan Fulham sempat mengapresiasi Chelsea atas kinerja mereka musim ini. Chelsea membuatku terkesan hari demi hari bersama Enzo, katanya seperti mengutip Daily Mirror. Tapi Pep memperingatkan IPL adalah kompetisi yang panjang. Tapi ini masih sangat panjang, sambungnya. Sebagai pelatih yang sudah memenangkan 6 gelar Premier League, Pep tahu kalau kedalaman skuad menjadi kunci utama dalam memenangkan Premier League. Sayangnya musim ini Chelsea tampak tak punya kedalaman itu, terutama di sektor center back. Secara kedalaman mereka bahkan bisa dibilang tertinggal dari sang rival Arsenal. Akibat kekalahan kontra Leeds, Chelsea kini turun menuju urutan keempat, terpaut 3 poin dari Aston Villa di urutan ketiga, dan 1 angka dari Crystal Palace di pos kelima. Tapi kalau menurut kalian sendiri football lovers, layakkah Chelsea juara IPL musim ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru, menarik dan terpanas seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.